dahulu. Minta tolong Mbak Kansa ke depan memimpin doa. Berdiri, bersiap, beri salam. Selamat pagi Bu Pipit. Selamat pagi semuanya. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Silakan duduk kembali. Terima kasih ya. Ya. Selamat pagi anak-anak. Pagi, 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 luar biasa, hebat. Oke, kalian memang hebat semua. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, sehat semua ya. Ya. Anak-anak, coba sekarang lihat teman kalian yang duduk di samping kanan kiri kalian. Apakah kalian tidak masuk hari ini? Tidak ada. Masuk semua ya? Berarti 21 anak hari ini masuk semua. Anak-anak Bu Pipit ingin tanya, apakah hari ini kalian sudah siap belajar? Siap. Oke, karena kalian anak yang hebat, berarti kemarin malam pasti kalian sudah menyiapkan diri dengan baik, mempunyai tanggung jawab untuk belajar dengan sungguh-sungguh untuk persiapan pembelajaran hari ini. Baiklah, agar kalian hari ini lebih semangat lagi untuk belajar, Bu Pipit ingin anak-anak melakukan tepuk semangat terlebih dahulu. Ya, karena masih pagi harus lebih semangat lagi, ya kan? Nah, oke, bisa berdiri semua untuk melakukan tepuk semangat ya. Oke, sudah siap? Ya, seperti biasanya itu aja ya, tepuk semangat. Setelah hitungan 3 mulai. Tepuk semangat. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Dang, dang, dang. Ding, ding, ding. Dung, dung, dung. Se. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Ma. Aha, aha. Semangat. Oke, bisa duduk kembali. Semangat semua ya. Baiklah anak-anak, untuk pembelajaran hari ini Bu Pipit membawa 2 benda yang sudah saya siapkan. Ini ya, 2 benda tersebut adalah ini. Apa ini? Lilin dan korek. Di tangan kanan Bu Pipit ada lilin, di tangan kiri Bu Pipit ada korek. Dari 2 benda ini, Bu Pipit ingin tanya, coba Atta, termasuk wujud apakah benda ini? Padat. Benda padat. Pinter. Benda padat. Lilin termasuk benda padat, korek juga termasuk benda padat. Nah, 1 minggu yang lalu kalian sudah mempelajari wujud benda. Ya, wujud benda. Nah, sekarang coba Zahid, diingat-ingat kembali Mas Zahid, wujud benda itu macamnya ada berapa?
ada 3. Benar apa tidak anak-anak? Benar. Apa saja Mas Zahid? Oke, zat cair, zat gas, zat padat. Bu, kalau saya menyebutkan benda boleh. Benda atau zat itu sama, ya. Benda padat, benda cair, benda gas. Wujudnya benda itu ada 3 macam. Nah, oke, anak-anak, coba sekarang bisa dikeluarkan bukunya IPAS. Hari ini kita akan belajar IPAS. Bisa dikeluarkan bukunya. Belajar, berarti buku yang sudah kamu bawa hari ini sudah siap untuk dipelajari dan tentunya sudah membawa semua, ya kan? Baiklah, 2 benda yang saya pegang ini Bu Pipit akan melakukan percobaan. Bentar ya. Coba sambil menunggu apa itu lilin yang saya panaskan, dibuka bukunya. Nih, halaman materi 2, bab 2. Ya, halaman 31. Nah, ya, halaman 31 kita mempelajari tentang perubahan wujud benda atau perubahan wujud zat. Bentar, sambil menunggu lilin yang saya panaskan. Nah, Bu Pipit ingin melanjutkan tadi ya, pertanyaan yang sudah saya berikan ke Mas Zahid tentang wujud benda. Ada 3 ya Mas Zahid. Nah, benda padat, cair, dan gas. Sekarang, bisakah kalian memberi contoh salah satu benda di kelas kamu yang berwujud benda padat, yang berwujud benda cair, maupun benda gas? Coba Mas Rosi, sebutkan salah satu saja. Benda padat. Zat padat kursi. Zat padat contohnya kursi. Kemudian zat cair. Cair botol Air. Air yang ada di botol minumnya Mas Rosi, ya, ini contohnya. Kemudian gas, benda yang berwujud gas apa? Udara. Nah, udara yang kamu hirup saat ini berwujud gas. Jadi kalian sudah paham ya wujudnya benda sama contoh-contohnya. Sudah dipelajari Bu 1 minggu yang lalu. Ya betul, berarti kalian masih ingat ya. Ini sebentar. Nah, ini bisa diamati ya, coba Mas Rafiki. Coba ke depan Mas Rafiki. Nah, coba diamati Mas Rafiki. Ini lilin yang sudah dipanaskan Bu Pipit akan terjadi bagaimana? Lilin akan mencair. Ya toh? Nah, ini lilin akan mencair. Kalian kan juga sudah bisa duduk kembali. Kalian kan juga pernah menyalakan lilin di rumah waktu lampu mati itu ya? Nah, lilin kamu nyalakan. Nah, tiba-tiba dalam hitungan berapa menit, hitungan jam itu lilin akan habis. Nah, berarti terjadi perubahan apa, Cak? Mencair. Lilin yang dipanaskan otomatis akan mencair atau meleleh. Nah, perubahan wujud inilah yang dinamakan mencair dan yang akan kita pelajari hari ini. Ya, saya ulang kembali. Hari ini kita akan mempelajari
pembelajaran IPAS materi perubahan wujud benda. Nah, tujuan pembelajaran hari ini adalah yang pertama, kalian dapat mengidentifikasi dan menjelaskan proses perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari. Yang kedua, kalian dapat mendemonstrasikan atau mempraktekkan perubahan wujud benda dalam kehidupan sehari-hari dan menganalisis energi apa yang terlibat dalam bentuk diagram perubahan wujud benda. Itu ya. Nah, jadi hari ini kalian mempelajari tentang apa, Cak? Perubahan wujud benda. Oke, materinya apa? Ini ya. Materinya bisa kalian pelajari di sini ya. Yuk kita pelajari bareng-bareng yuk. Ini ya, perubahan wujud zat atau wujud benda. Bu Pipit jelaskan dulu pengertian zat atau benda. Apa yang dimaksud dengan pengertian zat? Zat yaitu segala sesuatu yang memiliki massa dan menempati ruang. Berdasarkan wujudnya, zat dibagi menjadi 3 jenis. Nah, tadi ya saya ulang kembali ya. Ada zat yang berwujud padat disebut zat padat. Contohnya tadi sudah disebutkan Mas Yosi ya, di dalam kelasmu ada meja, kursi, ini ya, buku, batu, pohon dan sebagainya. Kalian sudah pintar semua, pasti sudah bisa menyebutkan zat berwujud padat, contohnya apa saja. Kemudian yang kedua, zat berwujud cair yang disebut dengan zat cair. Contohnya ada minyak, kecap, sirup, saus dan sebagainya. Yang ketiga, zat yang berwujud gas yang disebut zat gas. Contohnya apa? Oksigen atau udara tadi disebutkan oleh Mas Yosi ya, dan uap air. Kamu tahu uap air apa tidak, Cak? Tahu. Nah, kalau mamahmu atau ibu kamu memasak air, kalau sudah mendidih pasti mengeluarkan uapnya. Bluduk. Nah, ya kan? Nah, itulah ya pengertian zat dan contohnya. Kemudian, nah ini materi yang kita pelajari hari ini, perubahan wujud zat. Ya, kita telah mengenal 3 wujud zat. Zat tersebut dapat mengalami perubahan. Nah, perubahan wujud zat dapat terjadi dalam kehidupan sehari-hari akibat pemanasan atau pendinginan dalam suhu tertentu. Apa saja perubahan wujud tersebut? Nah, ini perubahan wujud tersebut terjadi pada suatu zat yang dapat berupa mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Nah, jadi perubahan wujud zat itu ada berapa? Coba bisa disebutkan bareng-bareng. Mencair, membeku, menguap, mengembun, menyublim, dan mengkristal. Ada 6. Nah, ini pengertiannya sekarang. Nah, tadi kan sudah kami ketahui ada 6. Apa itu yang dimaksud dengan mencair, membeku? Setahu saya es itu loh Bu ya, es itu kalau sudah dibiarkan lama-lama di di tempat terbuka pasti mencair. Nah, tapi kan belum diketahui ya apa maksudnya dari mencair itu sendiri. Nah, ini anak-anak ya. Pengertian dari mencair yaitu perubahan wujud benda padat menjadi benda cair. Seperti yang sudah kamu lihat percobaan tadi ya, lilin yang dipanaskan dia lama-lama akan meleleh atau mencair atau melebur. Sama ya. Kemudian membeku. Apa yang dimaksud dengan membeku? Kebalikannya dari mencair ya.
Mencair atau membeku adalah perubahan wujud benda cair ke benda padat. Yang ketiga, menguap, yaitu perubahan zat cair menjadi gas. Nanti contohnya kita lihat di slide berikutnya ya. Kemudian mengembun. Apa yang dimaksud mengembun? Yaitu perubahan wujud benda gas menjadi cair. Menyublim, perubahan wujud benda padat ke wujud gas. Dan yang keenam, mengkristal, peristiwa perubahan wujud gas ke wujud benda padat. Nah, ini contohnya. Ini diagramnya ya, sebentar. Diagramnya nanti saya berikan secara jelasnya lewat poster yang sudah saya siapkan. Nah, ini contohnya. Bu, enak kamu gambarnya Bu. Ada coklat, gitu. Nah, ini contohnya dari mencair. Nah, ini coklat, ya, coklat, ya, yang lama-lama kamu biarkan di tempat terbuka itu ya, lama-lama juga akan meleleh. Itu ya, coklat. Kemudian ada es batu. Es batu. Kesukaanku itu Bu, kalau pas lagi panas-panasnya ya senangannya sampai minum es ya, itu ya ada es batu. Kalau dibiarkan lama-lama di tempat terbuka juga akan mencair. Kemudian contoh membeku. Enak ya Bu ya, itu ada gambar apa itu Cak? Ikan. Ada gambar ikan. Ini ada gambar apa ini? Dimasukkan freezer ya ini ya. Apa ini menol ya dah. Enak ya Bu. Lah itu. Jika kamu memasukkan ikan, memasukkan lauk, memasukkan kedok ke dalam freezer dalam waktu yang lama, ada ini perubahan yang terjadi, benda yang ada di dalam freezer akan membeku. Nah, nanti bisa dipraktekkan atau bisa dilihat di kulkas kalian masing-masing yang ada di rumah. Ya, dilihat freezernya ada apa, ada lauk apa. Kalau berarti di situ ada yang sudah membeku, berarti waktu memasukkannya sudah lama. Ya. Kemudian contoh yang ketiga, ada perubahan wujud dari menguap. Contohnya apa? Nah, ini. Kalian pernah tidak memasak air? Pernah. Oh, gampang ya itu ya masak air ya. Ini apa? Contohnya menguap. Nah, ketika kalian memasak air atau mendidihkan air ini, kalau sudah waktunya apa itu diambil dari kompornya, tuh terjadi perubahan wujud padat ke apa Cak? Apa itu tadi? Perubahan wujud dari benda cair ke gas. Nah, kemudian contoh lagi menyublim. Nah, ini gambarnya. Ini gambar apa ini? Tadi menyublim perubahan wujud dari benda apa ke benda apa? Masih ingat gak? Menyublim Padat ke gas. padat ke gas. Contohnya apa? Ini ada gambar kapur barus. Ya. Tahu kapur barus tidak kalian? Tahu. Ya, kapur barus itu ya. Kalau dibiarkan di tempat terbuka, contohnya orang tua kamu memasukkan kapur barus di dalam almari, ya. Lama-lama kapur barus itu akan mengecil dan habis. Ya, itulah yang terjadi. Perubahan wujud dari padat, kapur barus kan berwujud padat. Nah, kena angin lama-lama akan habis, ya. Kemudian contoh mengkristal. Ya. Itu gambarnya apa Bu Pipi? Ini gambarnya garam, ya. Itu jelas ya. Garam. Jika kita biarkan lama-lama, tuh mungkin kamu belum pernah tahu ya kalau garam atau gula, ya. Lama-lama kalau kamu biarkan atau tidak diambil itu akan menggumpal gitu Cak. Itulah namanya mengkristal. Sudah pernah tahu atau belum? Kalau coba nanti dilihat di dapur orang tuamu, kalau gulanya itu gumpal, itu berarti sudah lama tidak diambil. Nah, itu terjadi perubahan mengkristal. Yang terakhir ya ada mengembun. Nah, ya sudah pernah tahu dah embun? Nah, itu perubahan
dari apa? Mengembun. Apa tadi? Paket dari gas. Mengembun. Cair. Hah? Gas dari cair. Gas ke cair. Nah, sip, berarti masih ada yang ingat ya. Itulah anak-anak ya. 6 perubahan wujud yang sudah saya terangkan atau saya katakan lewat materi yang sudah dipaparkan. Nah, untuk memperjelas lagi, Bu Pipit juga membawa materi ini lewat poster yang sudah saya siapkan. Itu gambarnya apa? Panah-panah itu. Nah, inilah yang dinamakan diagram perubahan wujud zat. Ini namanya ya. Ini diagram perubahan wujud zat. Ini penjelasannya sama tak? Ya, sudah ada di buku kalian. Ya, sudah ada. Ini saya jelaskan dalam bentuk diagramnya seperti ini. Ini ya, dari benda gas pada cair. Ini keterangannya apa? Keadaan panah, garis panah seperti ini. Nah ini kan, dari benda padat ke cair. Nah ini panahnya arahnya ke sini. Berarti perubahan wujud yang dinamakan Cair. Nah, kebalikannya ini panahnya arahnya ke sini. Dari cair ke padat namanya membeku. Nah, cair ke padat namanya membeku. Kemudian ini ada padat ke gas namanya apa? Ini baca padat ke gas menyublim. Contohnya kapur barus tadi, ya kan? Ya. Nah, kebalikannya dari gas ke padat apa? Mengkristal. Nah, sudah ya? Paham ya? Nah, itu ya namanya diagram perubahan wujud zat. Sudah? Nah, dari materi yang sudah saya jelaskan, Bu Pipit ingin tahu apakah kalian benar-benar menyimak pembelajarannya perubahan wujud zat. Bu Pipit ingin tahu, coba disimpulkan dari materinya tadi, Mas Julvan. Nah, Mas Julvan, coba disebutkan perubahan wujud zat tadi ada berapa? Ada 6. Betul apa tidak, anak-anak? Betul. Ada 6. Disebutkan Mas Julvan, apa saja? Mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim, ada 6. Berarti tadi Mas Julvan dan teman-teman yang lain memperhatikan penjelasannya. Oke? Nah, ada yang ditanyakan tidak? Tidak ada. Oh, sudah jelas Bu, saya tadi memperhatikan ya. Nah, ayo kita es bikin dulu. Yuk, ini ya. Bu Pipit ingin mengajak kalian bernyanyi bersama. Ini ya. Nanti lirik lagunya kita menyanyi bersama-sama ya. Lirik lagunya seperti ini aja. Potong bebek angsa, masa dikuali, nona minta dansa, dansa 4 kali, sorong ke kiri, sorong ke kanan, la 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 la. Ayo kita nyanyikan bareng-bareng, ya, dengan semangat. Tadi kan sudah tepuk semangat, dengan ceria, ya. Ayo. Setelah saya beri contoh yang ini dulu, maaf, saya beri contoh ini ya, bentar. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud zat sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar sampai tidak lupa, sambil bernyanyi bersama-sama. Ingatlah agar sampai tidak lupa. Ini nanti 2 kali. Lanjut ini. Bisa? Bisa. Oke, ayo kita nyanyikan bersama-sama. Boleh dengan sambil tepuk tangan. Setelah hitungan ketiga, mulai. 1, 2, 3. Ayo kawan-kawan belajar bersama, memahami tentang perubahan wujud zat
biar kalian juga Ingat. Nah, sudah? Anak-anak, sudah kamu pahami materinya? Sekarang Bu Pipit ingin kalian mengerjakan lembar kerja peserta didik atau tugasnya secara berkelompok. Ini sudah saya bagi 3 kelompok ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Tugasnya beda-beda tetapi materinya tetap sama ya. Bu, aku kok gak dapat kertas itu loh Bu, seperti kelompok 3. Iya, sama tetapi materinya sama kan ya. Coba ini dari kelompok 3 dulu. Ini bisa dilepas. Ayo agak merapat ke depan. Sini. Apa itu? Kursinya bisa di sini. Sampai itu terus yang lawan bisa kursinya bisa dirapatkan ke depan. Mas Susi agak ke sini, Mas Rafi agak ke sini. Nah, oke, ini namanya kerja kelompok. Mengerjakannya nanti secara berkelompok. Kemudian kelompok 2. Kemudian kelompok 1. Sudah? Sudah? Sini, bisa ke sini. Mas Rizky ke sini, Mas Mano ke sini, atau kamu menghadap ke belakang. Menghadap ke belakang biar mudah karena mengerjakannya secara berkelompok. Nah, pintar kelompok 1 sudah satu menghadap ke temannya. Kelompok 1 sudah sabar ya? Dan tugasnya dari kelompok 1 itu dilepas, bisa dilepas itu. Nah, tugas dari kelompok 1 adalah kalian menerima materi wujud zat. Dari materi itu coba dibaca, bisa dibaca perintahnya. Yang paling atas itu bisa dibaca Mas Julfan, apa perintahnya? Berdasarkan materi tersebut, buatlah ringkasan di buku catatan kalian dengan menyebutkan materi pengamatan perubahan wujud zat. Jadi dari materi itu dibuat ringkasan, disimpulkan, ya, disimpulkan apa yang menjadi tugasnya, yaitu menyimpulkan materinya, itu ya, dibaca bersama-sama, itu kemudian dibuat ringkasan. Untuk kelompok 2, sebentar, kelompok 2 tugasnya, coba Mas Fano dibaca. Oke, gambarlah perubahan wujud zat dengan menyebutkan keterangannya. Nah, untuk kelompok 3, coba Mas Hosi dibaca perintahnya. Terdapat beberapa gambar berikut adalah kertas manila. Apa itu kan pengertian perubahan wujud zat? MKTJ secara berkelompok. Sudah, ini tugasmu berkelompok untuk kelompok 3. Jadi ini ada perubahan wujud, contoh perubahan wujud menyublim, mengembun, mengkristal. Nah, kamu sebutkan contoh-contohnya. Ini Bu Pipit membuat beberapa gambar, ya kan? Sudah kamu pegang tak? Nah, gambar-gambar itu coba ditempelkan sesuai wujudnya. Contoh, ada gambar es krim meleleh, ya kan? Ini gambarnya kan es krim meleleh. Berarti kamu tempelkan di sebelah mana? Perubahan wujud yang mana? Mencair. Nah, ditempelkan ke mencair. Sudah bisa ditempelkan ini. Ayo, Bu Pipit akan keliling. Coba ditempelkan gambar tersebut sesuai perubahannya. Nah, dilihat dulu gambarnya, jangan sampai keliru. Ini yang kelompok apa itu? Kelompok 2 ya, membuat gambar.
Nah, saya beri waktu 10 menit. Kalau 10 menit sudah selesai, nanti kamu bisa bilang selesai Bu Pipit, gitu ya. Ada yang ditanyakan tidak? Ayo kelompok 2. Bagaimana ini? Kelompok 2. Menggambar. Oke, nah ini sudah selesai ya. Kelompok 1 ada yang ditanyakan? Dibuat ringkasannya. Nah, itu ada bacaan panjang. Coba dibuat ringkasannya. Coba dituliskan di situ. Bisa dituliskan di situ, Mas Zulfan. Jawabannya dituliskan di situ. Ayo semuanya membaca karena berkelompok, mengerjakannya berkelompok. Mana Rizky? Sudah? Sudah selesai ini. Nah ini bisa digambar di sini, Mas Rizky. Coba. Nah ini Mas Atta juga menggambar. Jadi nanti ya salah satu saja yang dipresentasikan ke depan. Yang penting ini kerjanya menggambarnya secara berkelompok. Sudah? Ini apa? Zat cair, padat, gas. Sudah ya. Nanti dijelaskan ke depan ya. Dari gambar yang sudah dikerjakan ini nanti dijelaskan ke depan. Ini kok ada seperti ini apa maksudnya? Nanti dari kelompok 3 yang presentasi ke depan siapa? Mbak Kansa? Siapa lagi? Mbak Bella? Mbak Mahira? Siapa? Mas Sosi? Oke, Mas Sosi, Mas Aksel ya. Oke,
karena kalian juga harus menunjukkan ke kelompok lain ya apa tugasmu kelompok hari ini. Dari kelompok 2 nanti siapa yang presentasi ke depan? Mbak Andre sama Mas Mono. Nggak apa-apa ya, yang presentasi perwakilan saja, yang penting apa itu tugasnya secara berkelompok. Nanti dari kelompok 1 yang presentasi siapa? Mas Dufan sama Mas Dufan sama siapa? Ditemani siapa? Oke, Mas Rasik, nggak apa-apa. Gimana? Wes, nggak apa-apa. Nanti yang ke depan dibuat saja, nggak masalah. Mas Ridwan sama Mbak Jara. Oke. Nah, ayo, sudah semua toh? Sudah disebutkan semua? Sudah disebutkan? Sudah. Oke, berarti kelompok 1 sudah siap. Kelompok 2 menggambarnya sudah? Nah ini Mbak Nindi kurang. Mbak Nindi nanti ini sudah apa ya, berkelompok ya tadi? Sudah. Seperti itu. Nah, dari kelompok 2 sudah siap presentasi? Berkelompok saja nanti. Ya, apa yang sudah digambar Mas Kamal tadi sudah cukup ya. Coba Bu Pipit bisa lihat mana hasilnya dari kelompok 2? Oh itu ya. Dari kelompok 3 sudah siap? Sudah. Oke, Pipit ingin tahu masih semangat atau tidak? Dari kelompok 3, mana suaramu? Ini suaramu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, dari kelompok 2, Pipit juga ingin tahu mana suaramu? Ini suaramu. Mana semangatmu? Ini semangatku. Oke, dari kelompok 1, jangan sampai kalah dengan kelompok 2 dan 3. Mana suaramu? Mana semangatmu? Oke, masih semangat semua ya. Kelompok 3, 2, 1. Apakah sudah siap untuk presentasi ke depan? Sudah siap belum? Sekali lagi kan tadi sudah ini suaraku. Nah, coba Bu Bibi tanya, sudah siap presentasi ke depan? Siap. Sudah ya. Sudah siap ya, hebat semua. Coba dari kelompok 3. Coba presentasi ke depan, tunjukkan hasil dari diskusimu secara berkelompok tadi. Nanti siapa yang ke depan? Perwakilan saja nggak masalah. Mas Axel sama Mas Yosi, ayo ke depan. Itu ya. Sudah selesai semua? Ayo. Sekarang konsentrasi di kelompok 3 yang sekarang mempresentasikan hasilnya. Sini agak sini, agak sini. Nah, ya, Narsa di tengah. Nah, membacakan hasilnya. Nah, sambil menunjuk ya. Itu, ya. Nih. Ini Cak. Ini hasilnya ya. Diperhatikan semua karena sudah siap semua kan, berarti sudah selesai. Ya, untuk menggambarnya
kelompok 2 sudah selesai, kelompok 1 membuat ringkasan sudah selesai. Ini dari kelompok 3. Coba kelompok 3 sampaikan hasilnya dari diskusimu. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil dari diskusi tentang contoh perubahan wujud zat. Contoh perubahan mencair, es yang dibiarkan di ruangan terbuka lama-lama akan mencair. Ini, Contoh perubahan membeku, es krim yang dimasukkan freezer lama-lama akan membeku. Contoh perubahan menguap, Ini Cas, sebentar. Kalau sudah selesai, berarti kalian memperhatikan hasilnya dari kelompok 3. Sudah. air yang dipanaskan dalam panci lama-lama akan mengeluarkan asap. Mana? Yang mana? Coba sambil tunjukkan. Oh iya, ini ya. Jadi ini dari kelompok 3, Cak. Bu Pipit tadi minta menempelkan gambar-gambar ya yang sudah tersedia ke dalam perubahan wujudnya. Ini dijelaskan oleh Mbak Kansa. Perubahan mencair, ada es batu yang dibiarkan lama-lama mencair. Ada membeku, es krim yang dimasukkan dalam freezer lama-lama membeku. Kemudian ada menguap, air yang dididihkan dalam panci. Nah, lama-lama juga akan mengeluarkan asapnya. Kemudian yang berikutnya Mbak Kansa, Contoh perubahan menyublim. Yang mana menyublim? kapur barus yang dibiarkan dalam ruangan terbuka lama-lama akan Mana? Contoh gambarnya yang mana? Apa bagus itu yang mana gambarnya? Ini, oke. Contoh perubahan embun. Ketika pagi hari kita pasti menemui daun-daun yang basah meskipun tidak pernah hujan. Itu terjadi karena uap air di udara mengembun di malam hari. Mana gambarnya? Oke, ini. Kemudian Contoh perubahan kristal. Gula putih yang didiamkan lama di tempat terbuka, gula akan menjadi padat. mana gambarnya? Oke, ini Cak ya. Sudah disebutkan oleh kelompok 3. Contoh-contoh perubahan wujudnya ya, mulai dari mencair sampai mengkristal. Ya. Coba Bu Pipit minta pendapatnya dari kelompok 1. Apakah hasil diskusi yang disampaikan kelompok 3 ini sudah benar? Mana suaramu? Bagaimana? Bagaimana? Ini sudah benar atau belum? Nah, gitu loh Cahaya. Ini suaraku ya lantang. Terus Bu Pipit tanya kok belum. Iya dah. Nah, ini berarti sudah benar atau belum Mas Razi? Sudah. Kemudian coba Bu Pipit minta pendapatnya dari kelompok 2. Apakah hasilnya dari kelompok 3 sudah betul? Sudah betul. Coba Bu Pipit ingin tahu aplausnya atau tepuk tangannya untuk kelompok 3. Beri aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih, bisa duduk kembali. Kelompok 3 sudah mengerjakan tugas kelompok dan mempresentasikan dengan baik. Kemudian coba presentasi dari kelompok 1. Siapa yang sudah siap? Perwakilan saja enggak? Apa? Siapa? Mas Julfan? Sama? Mbak Adara, ayo ke depan. Lewatnya sini. Disampaikan dulu tugasnya apa tadi? Tugasnya tadi dibaca dulu biar kelompok lain tahu. Kamu membuat apa tugasnya? Yang keras, coba disampaikan yang keras. Berdasarkan materi berikut, buatlah ringkasan di buku catatan kalian dengan menyebutkan macam-macam perubahan wujud zat dan artinya. Sudah langsung? Jadi tugasnya itu, terus sudah kamu buat ringkasan? Sudah.
dari kelompok 1 akan menyelesaikan tugas untuk Coba yang lainnya memperhatikan jawaban dari kelompok 1. Coba sekali lagi, Mas Zulfan, dibaca ulang biar temanku yang lain tahu. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan materi yang sudah kami baca. Ada yaitu mencair, yaitu perubahan zat padat ke zat cair. Membeku yaitu perubahan zat cair ke zat padat. Menguap yaitu perubahan zat cair ke zat gas. Mengembun yaitu perubahan zat gas ke zat cair. Menyublim yaitu perubahan zat padat ke zat gas. Mengkristal yaitu perubahan zat gas ke zat padat. Sudah selesai. Nah, ini anak-anak dari kelompok 1 menyampaikan hasilnya. Perubahan wujud zat ada 6, yaitu mencair, membeku, menguap, mengembun, mengkristal, menyublim. Ya, dari kelompok 1, apakah jawabannya sudah betul? Tolong kelompok 2, sudah betul atau belum? Betul. Dari kelompok 3, coba dari kelompok 1 tadi jawabannya sudah betul atau belum? Sudah. Berarti kalian sudah paham semua materinya hari ini. Ini materi sudah ada di buku kalian kan? Ya, Bu Pipit membuat ringkasan lagi yang sudah saya paparkan di papan tulis agar lebih jelas. Ya, belajarnya biar lebih mudah. Gitu loh ya. Nah, dari applause untuk kelompok 1. Kalian mengerjakannya sudah betul, bisa duduk kembali. Terima kasih. Kemudian dari kelompok 2, Bu Bibi juga ingin tahu hasilnya. Teman-teman kalian juga biar tahu. Mas, sempat perwakilannya? Mas Manu sama Mbak Tresia. Perwakilan saja ya. Pekerjaannya sudah berkelompok, yang maju perwakilan tidak masalah. Yo. Perintahnya apa? Perintahnya dibaca dulu biar kelompok lain juga masih ingat. Ya, perintahnya coba ini perintahnya dibaca dulu Mas Wano di keras. Gambarlah perubahan wujud zat. Disuruh menggambar ya perubahan wujud zat beserta keterangannya. Ya, ini menggambar. Kalau tadi kelompok 1 membuat ringkasan, kalau kelompok 2 menggambar. Ya, kelompok 1 membuat ringkasan, kelompok 2-nya menggambar. Bisa ditunjukkan ke teman kalian, ditunjukkan ke kelompok yang lain. Sini, nah, gambarnya. Tunjukkan. Ini ya, ini hasilnya dari kelompok 2. Ini tadi yang gambar bersama-sama, bukan Mas Fani saja yang gambar ya, yang gambar bareng-bareng. Ini gambarnya ya. Ya, ayo cepat disebutkan. Tidak hanya menggambar saja loh, kalian juga harus, kelompok 2 juga harus menyebutkan keterangannya. Agak mas depan, coba hasilnya bagaimana? Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi, yaitu menggambar diagram perubahan wujud zat. Mencair yaitu perubahan zat padat ke zat cair. Membeku yaitu perubahan zat cair ke zat padat. Menguap yaitu perubahan zat cair ke zat gas. Mengembun yaitu perubahan zat gas ke zat cair. Menyublim yaitu perubahan zat padat ke zat gas. Kristal yaitu perubahan zat gas ke zat padat. Oke. Nah, inilah jam hasilnya dari kelompok 2 menggambar. Ya. Nah, tadi kan juga sudah saya beri contoh di keterangan yang saya jelaskan tadi, ada gambarnya juga kan, poster yang saya bawa, ya kan? Berarti kelompok 2 tadi sudah
menyimak dengan baik, makanya bisa menggambar seperti ini dan memberi keterangan manfaat. Sudah? Apakah kamu setuju dengan kelompok 3? Coba kelompok 1, apakah setuju jawabannya dengan yang dikerjakan kelompok 2? Setuju nggak? Setuju. Sudah betul atau belum? Sudah betul. Coba dari kelompok 3, gambarnya seperti ini sudah betul atau belum? Betul. Beri aplaus bersama-sama untuk kelompok 3A2. Ya, wis. Sudah bisa semua ya. Berarti kalian tadi mulai dari awal sampai selesainya penjelasan memahami pembelajaran yang sudah saya jelaskan. Ada yang ditanyakan tidak? Tidak. Ada yang ditanyakan tidak? Coba bisa dikumpulkan hasilnya. Dari kelompok 2 bisa dikumpulkan hasilnya. Sudah cukup itu tadi Mas Alex. Ya, ini sudah selesai kan? Sudah apa? Hasilnya sudah gambar semua. Sudah? Ya Mbak Nindi. Oke, terima kasih. Dari kelompok 1 coba lihat dikumpulkan kerjanya. Ya ya. Nah, tugas secara berkelompok sudah kamu selesaikan dengan baik. Bu Pipit memberi apresiasi yang luar biasa kepada kalian semua, mulai dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kalian memang pantas untuk dibanggakan karena mulai dari awal sudah menyimak, ya dah, sudah memperhatikan penjelasannya dan mengerjakan tugasnya dengan baik. Hasilnya juga sudah benar. Nah, untuk berikutnya nanti ada tugas secara mandiri. Mandiri itu berarti mengerjakannya sendiri-sendiri. Kalau tadi berkelompok, nanti berikutnya tugasnya secara mandiri. Ayo, kita bikin dulu ya Cah ya, biar tidak bosan ya. Ya, ayo bikin dulu biar tidak bosan. Ya, kita melakukan bikin tepuk sukses. Saya ingin kalian semuanya nantinya sukses semua, bisa menjadi kebanggaan. Bisa menjadi kebanggaan Bapak Ibu. Berguna bagi agama dan masyarakat. Ayo, sudah bisa tahu tepuk sukses? Ayo. Tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. Sekali lagi, kok belum ada yang ya, kompak ya. Ayo, sekali lagi. Semoga apa yang kamu ucapkan hari ini ya menjadi kenyataan untuk masa depanmu yang akan datang. Yuk, tepuk sukses. Di hatiku ada cinta, di mulutku ada doa, di tanganku ada karya. Sukses, sukses, yes. sukses semua. Amin. Nah ya. Nah, kali ini kerja kelompok sudah. Coba, Bu Pipit ingin tahu ya, kerja mandiri, mengerjakan tugasnya sendiri-sendiri, jawabannya dari kalian masing-masing. Ya, percaya dengan diri kalian masing-masing. Kalian bisa mengerjakan tugasnya secara mandiri.
waktu 5 menit. Nah, soalnya berapa Cak? 10 5 menit. Kalian sudah bisa mengerjakan kelompok untuk tugasnya secara mandiri pasti bisa. Jangan lupa diberi nama. Di pojok kanan atas. Oh sudah ada ya. Kalian bisa melihat catatan yang ada di buku kalian, boleh ya. Tetapi mengerjakannya sendiri-sendiri, boleh melihat. Nah, di mana kan sudah ada. Nih, atau bisa melihat. Boleh lihat terbuka. Sudah? Ya. Sebentar, menunggu yang lain. Yakin dengan jawaban kalian sendiri? Ya, sudah. Dari kelompok 2, nah, belum ada yang siap untuk dikumpulkan. Ya, sebentar.
Rafiki sama Uri sudah. Oh ini Rizky juga sudah selesai loh. Alek, Rafiki, Aksel, sudah semua. Sudah? Masih semangat anak-anak? Masih. Semangat. Oke. Nah, sekarang coba. The Bluetooth device is ready to pair. Ayo, The Bluetooth device is connected successfully. tidak tegang. Kita melakukan senam arang sang dulu ya? Ya. Ayo bisa berdiri semua? Nah, ambil posisi yang enak, yang apa longgar. Guys. Saya ulangi lagi. Ayo, diulangi lagi ya. Bentar. Udah dari sini saja ya, nggak apa-apa ya. Ayo. Alam sam sam guli 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 gulitan sam sam. Guli 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 ram sam sam. Sekali lagi. Arang sam sam guli 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 ram sam sam. Arang sam sam arang sam sam guli 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 ram sam sam. Arabik arabik guli 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 ram sam sam. Sekali lagi, ini agak cepat. Arang sam sam arang sam sam guli 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 ram sam sam. Belum dari Richard, saya sebentar, tadi satu kali. Oke, sudah selesai. Terima kasih. Sudah, berkeringat? Sudah? Belum? Belum berkeringat? Besok kita ulang lagi ya di luar kelas ya. Pakai suara musik yang lantang. Ya. Ini tadi apa? Ada ini lecak kendala di apa? Power off. Sudah untuk memperkuat. Coba Bu Pipit lupa ya. Bu Pipit ingin tahu perasaan kalian hari ini dalam belajarnya bagaimana? Senang. Sudah. Bekerja secara berkelompok sudah. Bekerja secara mandiri sudah. Nah, Bu Pipit ingin tahu bagaimana perasaan kalian dalam belajar hari ini. Nah, ini ada refleksi yang harus kamu isi. Jika
tertawa lebar, ya dah? Jika kamu masih bingung, lingkari ekspresinya yang di tengah. Jika kamu merasa bosan, membosankan sekali, ya dah? Lingkari apa ekspresi yang ada di gambar sebelah kiri. Nah, coba Bu Pipit ingin tahu perasaanmu dalam belajar hari ini bagaimana? Kan? Kalau sudah kamu lingkari dan diberi nama, ditempelkan ke depan. Ayo. Sudah. Orang satu. Ayo. Nah ini diberi nama. Bu Pipit ingin tahu perasaan kalian bagaimana? Pojok kanan atas atau kiri atas bisa. Mana yang kamu lingkari? Kalau sudah bisa ditempelkan ke papan secara tertib dari kelompok 1 yang sudah ini bisa ditempelkan. Ayo dari kelompok 1 secara tertib lewat sini belakangnya kelompok 3. Ayo. Itu bisa dilepas ya. Double tipnya. Ayo. Terang sini. Dilepas. Ayo ditempelkan. Coba. Yo. Sudah bisa kembali ke tempat duduk. Dari kelompok 2 bisa ditempelkan. Kalau sudah kelompok 2 bisa di sini. Kelompok 3, kelompok 2 kalau sudah bisa kembali. Sudah? Sini tak sapa. Ayo bisa kembali ke tempat duduknya kalau sudah. Ya? Oke. Aksa segera ditempelkan. Bu Pipit ingin tahu bagaimana perasaan Aksa hari ini dalam belajar? Senang. Oke. Bu Pipit ingin tahu bagaimana perasaan dari Mawar dalam belajar hari ini? Juga senang. Bagaimana perasaan siapa lagi? Razik dalam belajar hari ini? Senang juga. Oke. Terus perasaannya Safira senang. Perasaannya Atta juga senang. Perasaannya Hosi juga senang. Ini semuanya senang ya perasaan dalam belajar hari ini? Iya. Iya. Alhamdulillah, berarti pembelajaran hari ini sangat menyenangkan bagi kalian. Ya, mengapa kalian merasa senang dalam belajar hari ini? Mengapa? Mengapa Mas Hosi? Ini Mas Hosi perasaannya juga senang kan? Mengapa Mas Hosi? Karena bagaimana? Karena seru gitu loh. Karena menghibur. Karena menghibur. Nah, jadi pembelajaran tadi kan tidak hanya secara lisan saja ya, tapi kan tidak hanya menceramai saja, tetapi ada apa itu ice breaking, ada senam arang samsa, ada tepuk semangat dan tepuk sukses. Nah, berarti senang semua. Apakah ada yang merasa bingung? Tidak ada. Apakah ada yang merasa bosan? Tidak ada. Oke, terima kasih kalian merasa senang untuk belajar hari ini. Sudah. Sebelum saya mengakhiri pembelajaran untuk penguatan materi, saya ingin tahu secara acak nanti ya, saya ingin tahu apakah kamu bisa menjawab pertanyaan dari saya. Saya ingin tahu ya, konsentrasi di ruang. ya, nanti kata kuncinya adalah tepuk. Kata kuncinya adalah tepuk. Jika
bilang tepuk pagi, kamu tepuknya 1 kali. Tepuk siang, tepuk 2 kali. Tepuk malam, tepuknya 3 kali. Oke. Nah, jika nanti ada yang terpantau melakukan kesalahan, saya beri 1 pertanyaan. Oke, konsentrasi. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam, pagi. Kata kuncinya adalah tepuk. Tadi Bu Pipit kan sudah bilang. Berarti Hermawan terpantau. Belum konsentrasi. Mas Hermawan, coba jawab pertanyaan dari Bu Pipit. Perubahan wujud dari padat ke cair disebut apa? Oke, pinter. Berarti 5 Mas Hermawan. Konsentrasi. Tepuk siang. Tepuk siang. 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 Tepuk malam. Malam. Ayo Mas Dermawan, kok nggak konsentrasi? Kata kuncinya tepuk. Ayo, Mas Dermawan lagi terpantau. Ayo, Mas Dermawan, perubahan wujud dari cair ke padat disebut? Oke. Nah, sajanya yo 5. Kok waktu konsentrasi kok nggak konsentrasi? Sekali lagi, tepuk malam. Tepuk malam. Malam. Siang. Tepuk siang. Tepuk siang. Siang. Tepuk pagi. Pagi. Mbak Mandira. Oke, Mbak Mandira. Sebutkan, coba. Contoh perubahan wujud benda yang mencair. Es batu bagaimana? Es batu yang dibiarkan di ruang terbuka akan mencair. Baiklah anak-anak, mulai dari awal sampai akhir kalian sudah belajar dengan senang. Kalau belajar dengan senang, otomatis materi yang kamu pelajari juga masuk dalam pikiran kamu, dalam otak, karena belajar sudah merasa senang, ya toh? Berangkat dari rumah, niat belajar dengan senang, mencari ilmu, ya, untuk agar bermanfaat untuk diri kalian Sendiri. Nah, anak-anak, ya, materi perubahan wujud zat saya rasa sudah selesai. Jangan lupa di rumah dipelajari lagi, ya. Terima kasih. Hari ini kalian sudah memperhatikan pembelajaran dengan baik dan sudah menyelesaikan tugas dengan baik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu. Pembelajaran hari ini sudah saya berikan, semoga bermanfaat untuk anak didik saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.